Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Jabatan membuat orang lupa dengan tujuannya sendiri, ditulis oleh Alifur Rahman. Bahasan teman-teman relawan setahun lalu hangat seputar posisi komisaris. Ada yang dapat, ada yang hampir dapat. Hehe. Begitulah politik. Saat kampanye, semua janji diberikan. Setelah selesai, masing-masing sibuk menyelamatkan diri sendiri untuk sebuah posisi. Belakangan ini ada komisaris BUMN yang dituduh terlibat nikah siri, lalu dituntut 2 miliar rupiah sebagai uang biaya anak. Bukti-buktinya cukup kuat, sampai ada foto mendampingi saat melahirkan. Gara-gara kasus ini, salah seorang teman saya mendadak WA. Katanya teman-teman komisaris dari kalangan relawan lainnya memang cenderung seperti itu. Mendadak demam panggung, mendadak berjarak atau menunjukkan bakat-bakat terpendamnya seperti main perempuan. Karena sudah terlanjur cerita, saya jawab saja. Beruntung kan kamu gak jadi komisaris, cobanya secantik itu. Kami pun tertawa terbahak-bahak. Saya perhatikan memang orang-orang yang dulu lantang bersuara untuk banyak isu, mendadak senyap setelah mendapat posisi. Hal itu bagus sebenarnya, karena dalam pandangan positifnya mereka sudah sibuk bekerja sesuai bagiannya. Meski sebagian orang cenderung menilai mereka sudah sibuk mempertahankan posisi atau mencari jalan baru untuk naik jabatan. Bagi saya pribadi itu sudah seperti konsekuensi logis. Banyak orang yang setelah mendapat jabatan jadi lupa dengan tujuan awal atau cita-cita mulianya, atau bahkan terlihat bingung dengan jabatan yang sudah dimilikinya. Lihatlah bagaimana canggungnya Prabowo Subianto. Dulu begitu aktif dan kritis memikirkan nasib bangsa Indonesia. Tapi hari ini di tengah krisis pemahaman radikal, tidak satupun pernyataan yang muncul dari mulutnya, padahal berturut-turut terjadi di Pulau Sulawesi dan Jakarta. Rizal Ramli kurang lebih sama. Ketika berada di luar pemerintahan, dia terlihat sangat aktif memberikan kritik, seolah semua pemikirannya adalah ide brilian yang dapat mengubah nasib bangsa ini semudah membalikkan telapak tangan. Namun setelah menjabat sebagai menteri, dia terlihat kebingungan dan sibuk mengurus yang bukan urusannya, seolah semua menteri harus mau mendengarkannya, mengingat dia dulu pernah jadi menteri di era Gus Dur senior. Lalu yang terbaru adalah Menteri Agama kita, Gus Yakut. Sebagai pimpinan Banser, penunjukan Gus Yakut diharapkan dapat melawan kelompok radikal sampai ke akar-akarnya. Sebagai orang yang paham pertarungan di lapangan seperti apa, kita berharap ada kebijakan dan sistem yang mampu dibuat untuk menyelamatkan masyarakat kita dari pemahaman radikal. Tapi yang ribut belakangan ini adalah usulan doa lintas agama di setiap acara. Ini jelas sebuah pemikiran yang membingungkan. Bingung jadi menteri mau ngapain? Padahal kita sudah tahu bahwa sesi doa dalam acara itu memang dilakukan sesuai peserta mayoritasnya. Maka setiap daerah punya cara yang berbeda dan itu sudah biasa. Karena ribet juga kalau untuk sebuah acara, panitia harus mendata agama para hadirin. Agar saat pembukaan nantinya ada sesi doa sesuai agama peserta. Selain itu, bukankah sangat tidak efektif misalkan untuk acara yang dihadiri 100 orang, 96 orang Muslim, 2 orang Hindu dan 2 orang Kristen. Apa iya acara tersebut harus dibuka dengan 3 pembacaan doa? Percayalah Gus, kelompok non-muslim itu gak terlalu mikirin soal sesi formalitas begini. Lawang mereka digempur 5 kali azan setiap harinya. Belum lagi bonus perayaan hari-hari besar. Permasalahan bangsa ini bukan itu. Dan kalau ditanya pada umat Kristen, permintaan mereka pasti soal keamanan gereja dan kerukunan umat beragama. Bukan minta agar doa dari kalangan mereka ditunjukkan pada setiap acara. Mestinya kan dipikirkan bagaimana caranya agar ustadz-ustadz NU dan Muhammadiyah ini mampu tampil sebagai figur publik yang diterima di semua kalangan. Karena ustadz-ustadz yang ada sekarang, yang seleb itu hampir semuanya radikal, sisanya bermain 2 kaki, pokoknya asal ada job. Atau bagaimana menghentikan propaganda 2 ormas terlarang FPI dan HTI yang terus menjadi-jadi belakangan ini. Baik lewat media maupun pengajian-pengajian di belakangnya. Apakah mungkin ada blacklist bagi semua ustadz itu agar tidak tampil di TV atau acara-acara pemerintah? Tapi yang ada sekarang apa? Yang dilakukan hanya aksi-aksi populis agar namanya segera naik di media, sampai membahas vaksin Sinovac yang belum dapat sertifikat WHO, sehingga belum bisa dijadikan syarat haji. Padahal kalau memang ada kendala di sana, selesaikan. Bantu pihak-pihak terkait agar vaksin tersebut bisa diterima WHO. Atau kalaupun belum bisa sampai ke arah sana, diam saja. Toh setiap jamaah haji memang selalu divaksin lengkap sebelum berangkat. Di tengah gonjang-ganjing KLB, nama Gus Yakut naik menyaingi Caimin. Lah bagaimana dengan urusan radikalisme di Indonesia Gus?
Saya paham bisa jadi semua ini hanya kebetulan belaka. Tidak ada maksud dan niat Gus Yakut memainkan catur politik. Tapi kalau melihat sampai detik ini belum ada terobosan berarti, hanya polesan citra dan popularitas semu dari kebijakan remeh-temeh. Tapi mungkin memang begitulah tantangan atau ujian mendapat jabatan setelah berkuasa jadi lupa dengan tujuan atau cita-cita awalnya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.